Identifikasi senyawa hasil sintesis. Perlu kita ketahui sifat fisika kimia senyawa hasil sintesis yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengenai titik lebur. Nah, titik lebur ini sama dengan titik beku, yang merupakan suhu di mana wujud padat dan cair dari suatu zat berada pada tingkat yang sama. Yang kedua yaitu indeks bias. Indeks bias ini digunakan untuk menentukan atau mengukur kemurnian suatu zat dalam bentuk cairan. Yang ketiga yaitu massa jenis dan bobot jenis. Massa jenis atau kerapatan zat merupakan perbandingan berat terhadap volume, sedangkan bobot jenis merupakan hasil bagi dari suatu cairan dengan kerapatan air pada volume dan suhu yang sama. Nah, yang keempat yaitu panjang gelombang maksimum. Nah, panjang gelombang maksimum ini merupakan panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi paling besar ke paling tinggi. Nah, itu disebut panjang gelombang maksimum. Berikut adalah contoh dari identifikasi senyawa sintetis yang berjudul pemanfaatan iradiasi gelombang mikro pada sintesis metil ortomektosisinamat. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mensintesis senyawa metil ortomektosisinamat atau MOMS yang terbukti berdasarkan uji in silico dapat digunakan untuk mengobati penyakit kardiovaskular, yaitu sebagai antiplatelet. Nah, sintesis MOMS ini dilakukan dari material awal asam ortohidroksisinamat atau AOHS dengan metode iradiasi gelombang mikro dan membandingkan profil KLT selama proses reaksi sintesis pada 3 gelombang mikro tersebut, yaitu pada gelombang yang pertama 120, 280 dan gelombang 400 watt. Nah, kemudian reaksi yang digunakan adalah reaksi metilasi pada gugus OH asam karboksilat dan gugus fenolik dari senyawa AOHS dengan dimetil sulfat sebagai agen pemetilasi. Nah, kondisi reaksinya diatur dalam suasana basah K2CO3 dengan menggunakan pelarut aseton. Nah, pengambilan sampel pada reaksi sintesis ini dilakukan setiap 30 detik pada masing-masing daya microwave dan dievaluasi noda yang terbentuk pada plat kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, setelah itu dilanjutkan sampai reaksi sempurna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesempurnaan reaksi semakin cepat dengan bertambahnya daya microwave. Nah, presentasi hasil yang diperoleh yaitu sebesar 72% berdasarkan analisis senyawa menggunakan spektrofotometer iradiasi, spektrofotometer 1H, NMR dan 13C sampai NMR. Dapat disimpulkan bahwa reaksi sintesis senyawa MOMS dapat dilakukan dengan pemanfaatan iradiasi gelombang mikro. Nah, hal ini disebabkan adanya gugus polar pada AOHS yang dapat menyerap iradiasi gelombang mikro. Nah, di mana semakin tinggi daya yang digunakan pada reaksi metilasi AOHS, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk kesempurnaan reaksi. Platelet adalah suatu komponen yang penting dalam hemostatis demar. Platelet dengan jumlah yang kurang dapat mengakibatkan pendarahan dan memar. Modifikasi struktur pada penelitian ditampilkan pada senyawa awal AOHS menjadi senyawa target metil ortomethoxsinamat atau MOMS. Asam dihidroksinamat atau AOHS merupakan senyawa turunan dari asam hidroksinamat yang telah diuji secara in silico sebagai antiplatelet. Banyaknya fungsi dari AOHS terutama pada aktivitasnya sebagai antiplatelet. Sintetis MOMS dilakukan dengan cara modifikasi struktur AOHS melalui reaksi metilisasi dengan gugus OH karboksilat menjadi esa melalui reaksi substitusi asil nukleofilik dan gugus OH fenolik menjadi etal melalui reaksi substitusi nukleofilik bimolekular. Antibakteri adalah suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan maupun membunuh mikroorganisme. Semakin tinggi konsentrasi zat antimikrobia, maka akan semakin cepat sel mikroorganisme terbunuh atau memperlambat pertumbuhannya. Aktivitas antibakteri dapat dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu antibakteri yang menghambat metabolisme sel bakteri, menghambat sintesis dinding bakteri, mengganggu membran sel bakteri, menghambat sintesis protein sel bakteri, dan menghambat sintesis atau merusak asam nukleat dari bakteri. Maka dari itu diperlukan suatu senyawa yang dapat menghambat bakteri seperti senyawa kumarin. Kumarin merupakan senyawa laktan dari senyawa fenolik ortokumarik atau suatu ortohidroksisinamat. Apabila gugus fenoliknya terikat dengan molekul glukosa, maka akan terbentuk molekul glikosida yang merupakan kumarin terikat 6. Kumarin sederhana merupakan fenilpropanoid yang mengandung cincin benzen C6 dengan rantai samping rantai alifatik C3. Senyawa kumarin dapat ditemukan dalam senyawa fitokimia benzopiran, racun yang terdapat dalam tanaman, terutama dalam konsentrasi tinggi seperti kacang tons, vanili, waterroof, mullein, lavender, licorice, stroberi, aprikot, cherry, kayu manis, semanggi manis, dan rumput bison yang memiliki rasa seperti vanila. Selanjutnya, sintesis kumarin dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi Novenagel dan reaksi Perkin. Senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin terhadap bakteri Sigillaflex neri memiliki daya hambat terbesar pada konsentrasi 10% dengan daerah hambatan sedang dan daya hambatan terkecil pada konsentrasi 20% dengan daerah hambatan sedang pula. Bakteri Sigillaflex neri merupakan bakteri gram negatif, akan tetapi pada senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin tidak terdapat perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif. Hal ini terjadi karena senyawa yang dihasilkan merupakan senyawa yang sulit larut dalam suatu pelarut. Aktivitas antibakteri dapat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kandungan senyawa bakteri, kedua, konsentrasi ekstra, dan yang ketiga, jenis bakteri yang dihambat.
Setiap senyawa dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri dengan adanya gugus pengaktif yang menyebabkan kematian pada suatu bakteri. Nah, misalnya, gugus hidroksil yang terdapat pada suatu senyawa dapat menyebabkan komponen organik dan transfer nutrisi yang akhirnya akan mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap suatu bakteri. Pengaruh terhadap aktivitas biologis dapat disebabkan oleh perubahan struktur dasar kumarin. Sintesis kumarin dengan menambahkan gugus farmakoforik pada posisi C3, C4, dan C7 dapat digunakan sebagai antimikroba, anti-HIV, anti-kanker, antioksidan, dan antikoagulan, sehingga dapat diketahui bahwa senyawa turunan kumarin memiliki potensi sebagai senyawa antibakteri. 5,4-fluorofenil, 3 naftalain, 2IL, 4,5 dihidroksatuhapirasol. Pengertian pirasolin. Pirasolin merupakan metabolit sekunder golongan alkaloid yang telah dilaporkan memiliki berbagai macam bioaktivitas, misalnya antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Oleh karena itu, pirasolin juga banyak dijadikan sebagai model struktur senyawa target oleh para peneliti. Selanjutnya yaitu 5,4-fluorofenil, 3 naftalain, 2IL, 4,5 dihidroksatuhapirasol. Selanjutnya, kemurnian senyawa telah diuji menggunakan KLT, di mana uji titik lele dan analisis HPLC. Selanjutnya yaitu hasil dari senyawa sintesis tersebut adalah 67,45%. Selanjutnya, pirazolin adalah senyawa yang mengandung 2 atom nitrogen atau biasa dikenal dengan azol yang merupakan hasil reduksi parsial pirazol. Adapun turunan dari pirazolin yaitu 5-ketopirazolin atau biasa dikenal dengan 5-pirazolon. Pirazolin ini dapat melakukan berbagai bioaktivitas seperti antidiabetes, antiinflamasi, antimikroba, analgesik, antioksidan, dan antikanser. Kemudian, pirazolin ini tergolong dalam golongan alkaloid dan jarang ditemukan di alam. Kemudian, reaksi hidrazin dengan turunan keton alfa beta tangjenuh dan epoksi yang merupakan salah satu metode preparatif untuk mensintesis pirazolin. Dalam pengertian lain, pirazolin adalah senyawa dengan golongan azol dengan struktur lingkar 5 yang mengandung 2 atom nitrogen dengan posisi 1,2 dengan turunan dihidrogennya adalah pirazolin. Kemudian untuk menggali potensi yang dimiliki oleh pirazolin maka diperlukan pirazolin dengan jumlah yang cukup dan variasi yang beragam. Hal ini dilakukan dengan cara sintesis kimia. Dalam penelitian kali ini dilakukan sintesis senyawa pirazolin yaitu 5,4-fluorofenil, 3 naftalen, 2-il, 4,5 dihidro-1-H-pirazol dari senyawa awal kalkon E3,4-fluorofenil, 1 naftalen, 2-il, prop 2N, 1-on dengan hidrasin dihidrat yang diradiasi dengan gelombang mikro dengan penambahan katalis asam asetat glasial, kemudian diidentifikasi struktur pirazolin tersebut. Selanjutnya, senyawa kalkon C2N4F disintesis melalui kondensasi aldol dengan senyawa awal yaitu 2-asetil naftalen dengan 4-fluorobenzaldehid. Reaksi ini dilakukan menggunakan iradiasi gelombang mikro dengan penambahan natrium hidroksida sebagai katalis. Kemudian, senyawa tersebut terlebih dahulu dilakukan menggunakan metode pengadukan dan hasil yang diperoleh sebesar 48,18%. Kemudian dilanjuti dengan iradiasi gelombang mikro dan hasil yang diperoleh sebesar 69,55%.